jadi guru madrasah. Kemudian ketika saya sudah tamat aliyah, sudah tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena tidak ada biaya. Akhirnya saya diminta ikut kakak saya. Nah, di sana saya bisa kuliah meskipun akhirnya tidak tamat juga. Titik balik saya itu ketika merantau itu. Merantau, pas ya, hijrah itu? Hijrah ke Samarinda itu. Karena itu untuk pertama kalinya, meskipun saya sudah tamat SMA, untuk pertama kalinya saya melihat kota. Memang ketika waktu itu akan pergi ke Kalimantan, itu rasanya seperti mau meninggal gitu. Selamat pakai selamatan, kemudian seluruh orang sekampung itu ngantar, begitu. Dan saya sendiri juga beratnya bukan main, karena waktu itu sebetulnya saya sudah pacaran dengan gadis desa itu. Luar biasa beratnya meninggalkan desa itu. Misalnya kita kangen pada kambing, nanti kambingnya bagaimana, kemudian nanti anak-anak yang ngaji di Langgar itu siapa yang ngajari, kemudian nanti bagaimana pacar itu, kemudian macam-macam itu menjadi beban yang luar biasa. Karena kalau tidak, mungkin ya saya kawin dengan anak itu, yang berarti kawin dengan orang miskin juga. Kebetulan dia juga sama miskinnya, tapi kemudian semua itu terputus. Nah, tapi kemudian juga nggak tahu bagaimana pacar saya itu sakit dan meninggal juga. Tapi bukan karena saya tinggal, bukan. Karena dia juga kawin, kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian dia meninggal. Oke. Ya. Ini audiens sudah penasaran, Pak. Ada yang mau bertanya ini. Apa arti sederhana itu di mata Bapak Dahlan Iskan? Terima kasih, Pak. Ya. Kok banyak orang mengatakan saya ini sederhana ya? Apa karena nggak punya jam? Padahal kacamata saya ini mahal. Jujur, saya kira celana saya juga cukup mahal. Tapi kok dibilang sederhana, saya nggak tahu mengapa. Tapi memang saya bisa memisahkan antara kehidupan diri saya dengan keglamoran apakah perusahaan-perusahaan saya atau jabatan-jabatan yang pernah saya emban. Saya bisa memisahkan itu, sehingga sampai sekarang misalnya nggak beli alergi ya biasa, misalnya naik ke kereta juga biasa, naik ke ojek juga biasa. Cuma karena sekarang nggak ada yang buru-buru lagi begitu, sehingga naik ojeknya kalau betul-betul suasananya mengharuskan. Kalau dulu kan karena jadwalnya begitu ketat sehingga ngejar dengan ojek. Tapi kalau naik KRL saya masih selalu lakukan dengan pertimbangan bahwa lebih cepat, lebih praktis, begitu.